Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah keberadaan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah terjadinya Perang Yamamah, abad ke-12 Hijriah, banyak para penghafal Al-Quran gugur di medan perang, sehingga peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran besar hilangnya sebagian ayat yang belum dibukukan. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran secara resmi. Pada awalnya Abu Bakar menolak hal tersebut dikarenakan tidak pernah dilakukan dan diperintahkan Rasulullah. Tetapi setelah melalui banyak pertimbangan dan dorongan dari Umar, akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima gagasan tersebut. Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan sahabat dan catatan yang terserak. Hasilnya adalah mushaf pertama yang kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, setelah Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar, kemudian Umar meneruskan penjagaan mushaf dan memusatkannya pada Hafsah, putri beliau sendiri. Dan untuk mengakomodasi kebutuhan pengajaran Al-Quran bagi umat yang baru memeluk Islam, Umar mengirim beberapa sahabat yang mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran ke wilayah tersebut, seperti Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan lainnya. Masa ini menjadi tahap penyebaran dan penguatan pengajaran Al-Quran meskipun belum ada kodifikasi baru. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena wilayah Islam semakin luas, maka banyak perbedaan bacaan atau qiraat antar wilayah. Mereka membaca Al-Quran menggunakan cara bacaan gurunya masing-masing yang dianggap paling bagus dan benar. Mereka saling menonjolkan bacaan yang paling baik. Utsman bin Affan kemudian menanggapi perselisihan tersebut dengan mengutus panitia kodifikasi yang dipimpin Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf standar berdasarkan mushaf Hafsah. Mushaf standar ini kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf tersebut disalin dan dikirim ke berbagai wilayah, sementara mushaf lain dimusnahkan demi mencegah fitnah. Dan yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib lebih menekankan pada upaya menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, bukan lagi pada proses penghimpunan mushaf seperti di masa Abu Bakar atau standarisasi mushaf seperti di masa Utsman. Pada masa Ali muncul fenomena lahan atau kesalahan baca akibat banyaknya non-Arab masuk Islam, sehingga Ali menaruh perhatian besar pada bahasa Arab sebagai kunci menjaga keaslian makna Al-Quran. Fokus kebijakan Ali adalah meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu melalui Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk mencegah kesalahan membaca dan memahami Al-Quran. Kemudian, apa dampak dari kodifikasi dan standarisasi mushaf? Nah, kodifikasi atau pengumpulan dan standarisasi mushaf memberikan dampak besar dalam menjaga kemurnian Al-Quran dari kesalahan baca dan tulis, sekaligus mencegah perpecahan akibat perbedaan qiraat. Dengan satu mushaf baku, pengajaran dan penyebaran Al-Quran menjadi lebih seragam dan sistematis di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pengaruh standarisasi ini berlanjut hingga era modern melalui mushaf cetak dan digital yang diawasi oleh lembaga resmi, sehingga otoritas dan keaslian teks Al-Quran tetap terpelihara di tengah perkembangan teknologi serta tantangan global. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.